ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وزخرنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jamaah pejuang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang disaksikan oleh para malaikat perjuangan yang pagi hari ini, kita bersyukur kepada Allah. Allah titipkan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa bangun pada pagi hari ini. Allah titipkan kepada kita nikmat iman dan Islam sehingga mudah kaki kita terpanggil, mudah kaki kita melangkah menuju masjid ini. Ada yang Bapak Ibu mungkin datang dari Biluang, dari Ayatajun dan tempat-tempat lainnya yang tidak bisa kami sebutkan. Mudah-mudahan semua langkah, semua perjuangan itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, pengajian kita pagi ini kita memberikan terlebih dahulu ibarat atau permisalan. Kalau Bapak Ibu punya pisau di rumah, tidak dipergunakan selama jangka waktu yang cukup panjang, mungkin 5 bulan, setahun atau lebih. Kira-kira apa yang terjadi dengan pisau tersebut Bapak Ibu? Apa Bapak tarik berkarat? Ya Bapak Ibu, bisa tidak maksimal fungsinya? Tentu tidak akan bisa maksimal fungsi dari pisau tadi. Yang fungsi awalnya untuk memotong tidak berfungsi dengan baik. Dan solusi yang paling tepatnya adalah kita mengasah kembali pisau tersebut. Kita mengasah kembali, atau Bapak Ibu bisa membeli pisau baru. Tapi Bapak Ibu beda cerita ketika hati kita yang tidak kita pakai sudah beberapa waktu yang lama. Dengan jangka waktu yang lama kita tidak pakai. Kalau pisau tadi dia akan berkarat, kalau hati dia akan menghitam. Hitamnya itu bahkan tidak bisa lagi menunjukkan hati tadi, sudah mengelilingi seluruh hati tadi Bapak Ibu. Kalau pisau bisa dibuang, dibeli baru lagi, kalau hati tidak bisa Bapak Ibu. Fungsi dari pisau tadi itu tidak akan bisa dipakai lagi kalau berkarat, begitu juga hati. Kalau tidak dibersihkan, dia tidak dihilangkan kotorannya, maka fungsinya tidak akan ada lagi. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, maka pagi ini kita berbicara hati. Kita berbicara sesuatu yang telah diingatkan oleh Rasulullah SAW 1446 tahun yang lalu. Rasulullah SAW sudah mengingatkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya qalb. Ketahuilah wahai umat manusia, wahai umat muslim, di dalam diri seseorang itu, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila itu baik, maka baiklah seluruh hidupnya. Apabila itu buruk atau rusak, maka rusaklah seluruh hidupnya. Ketahuilah yang segumpal daging itu, segumpal darah itu adalah hati. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, dari hal ini kami akan menceritakan satu kisah dari seorang mufti, ulama, muballigh yang luar biasa dari
Bapak Ibu. Beliau itu masih eksis mungkin yang Bapak Ibu tahun 50-an itu masih mengenal beliau kalau seorang pecinta ilmu agama. Namanya adalah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ada pernah Bapak Ibu dengar Bu? Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau selama hidupnya adalah seorang pengajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau kesehariannya mengajar, kemudian di waktu-waktu kosongnya beliau membuka majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Mutawalli Asy-Sya'rawi ini beliau sudah ditunggu oleh murid-muridnya. Kapan beliau duduk di meja belajarnya atau di tempat ceramahnya, sudah duduk murid-muridnya di sekeliling beliau. Bahkan ada satu tafsir namanya tafsir Sya'rawi, itu tidak ditulis oleh beliau sendiri, tapi ditulis oleh murid-muridnya ketika mendengarkan penyampaian dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dan beliau banyak mengarang kitab fikih, kitab tauhid dan lain-lainnya. Tapi yang kita lihat pada kisah beliau Bapak Ibu, suatu hari beliau dipanggil oleh presiden ke istana, dipanggil untuk menerima gelar kehormatan seorang guru besar Bapak Ibu, seorang guru besar, penghormatan gelar yang dia dapatkan dari hasil jerih payah yang mengajar mendidik umat. Maka dipanggil Bapak Ibu. Setelah dipanggil diberikan seremonial yang luar biasa, diberikan gelar. Kalau mungkin sekarang Bapak Ibu diberikan sertifikat, diberikan medali segala macam. Lalu Bapak Ibu sepulang dari sana, keluar dari istana presiden tadi Bapak Ibu, beliau langsung berpikir, kalau saya mendapat gelar kehormatan pada hari ini dengan sorotan kamera, dengan awak media, wartawan yang sangat luar biasa ramainya, maka dia pasti meyakini besok wajahnya akan terpampang di koran-koran media nasional. Beliau percaya besok dia akan menjadi topik pembicaraan berita media nasional dan juga akan diagung-agungkan oleh masyarakatnya, murid-muridnya. Maka Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, tentu beliau seorang mufti, seorang guru besar, itu sudah mengantisipasinya. Jadi ketika beliau pulang dari istana presiden tadi sampai kepada di rumahnya, beliau langsung mengambil yang pertama adalah sapu, yang kedua Bapak Ibu kain bel, yang ketiga adalah sikat WC. Apa yang beliau lakukan Bapak Ibu? Dia berjalan ke masjid di dekat rumahnya, namanya Masjid Al-Husain. Di dalam kisahnya, di dalam riwayatnya kita lihat Bapak Ibu, Masjid Al-Husain namanya. Beliau berjalan menuju masjid di sekitar rumahnya tersebut, lalu beliau menyapu sedikit demi sedikit masjid tersebut, kemudian mengepel lantainya, kemudian menyikat WC atau toilet dari masjid tersebut Bapak Ibu. Sehingga apa yang ingin beliau harapkan Bapak Ibu, dia ingin mengingatkan dirinya, wahai Mutawalli Asy-Sya'rawi, besok engkau akan diberikan gelar kehormatan, engkau akan dipuji-puji oleh manusia. Tetapi bagaimana cara mengelola hati ini? Dia rendahkan diri dia serendah-rendahnya. Bagaimana tidak timbul rasa sombong, tidak timbul rasa ujub, tidak timbul rasa takabur dalam dirinya. Itulah yang beliau lakukan, sehingga orang melihat Mutawalli Asy-Sya'rawi pada saat itu Bapak Ibu mempertanyakan, wahai Syekh, wahai guru besar, apa yang sedang engkau lakukan? Bukankah
ketika engkau sudah diberikan gelar kehormatan, tidak pantas rasanya engkau melakukan hal ini. Maka Mutawalli Asy-Sya'rawi itu tidak menghiraukan pernyataan tersebut. Beliau tetap melakukan pekerjaan yang ingin beliau laksanakan, sehingga tidak timbul sedikit pun rasa sombong dalam hatinya. Maka itulah yang dilakukan oleh Mutawalli Asy-Sya'rawi untuk mengelola hatinya, tidak timbul penyakit hati tadi. Bapak Ibu, banyak sekali penyakit hati ketika kita tidak mampu untuk mengasahnya dengan baik, ketika hati itu tidak kita asah dengan sebersih-bersihnya. Masih banyak kotoran, masih banyak karat yang harus kita bersihkan dalam hati kita. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, hati kita ini kalau sudah terkotori, ternodai, sangatlah tidak baik, sangat buruk untuk kehidupan kita. Tandanya kita sudah terkotori hati kita, Bapak Ibu. Yang pertama bisa kita lihat ketika kita sudah susah untuk dinasihati. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, kalau semisal kami ini Bapak Ibu mungkin bisa berdakwah, bisa berceramah, mubalik, tapi kalau tidak mau diceramahi oleh orang lain, maka bisa kita lihat hatinya sudah kotor, sudah dipenuhi rasa sombong, karena tidak mau lagi mendengarkan pengetahuan, tidak mau mendengarkan ilmu dari orang lain. Kalau kita Bapak Ibu, seorang yang sudah berumur atau sudah tua, tidak mau diberikan masukan lagi oleh yang muda, maka bisa saja hati kita sudah terkotori Bapak Ibu. Sudah hadir rasa sombong, merasa sudah banyak asam garam yang kita lalui dalam hidup ini. Kalau ada masukan mungkin bisa benar yang disampaikan, bisa kita terima. Kemudian Bapak Ibu, tandanya sudah kotor hati kita Bapak Ibu, berat kita untuk melakukan kebaikan. Berat rasanya Bapak Ibu, uang kita 100.000 di kantong dengan pecahan-pecahannya, yang kita pilih 2.000, bahkan kita berlalu-lalang melalui kota infak setiap harinya. Berat rasanya untuk melakukan kebaikan. Maka Bapak Ibu bisa mengindikasikan hati kita sudah kotor Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, tandanya hati kita sudah ternodai Bapak Ibu, berat kita untuk menolong orang lain. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, kalau kita mudah menolong orang lain, tentu ketika kita melihat orang di jalan kesusahan, setidaknya kita menanyakan, apa yang bisa kami bantu Pak? Sering kita seperti itu Bapak Ibu. Ada orang di jalan mendorong motornya, atau mungkin mobilnya mogok Bapak Ibu. Mungkin bisa saja kita bantu atau tidak bisa kita bantu, tapi tandanya hati kita lembut, hati kita mau menolong orang lain. Kita tanyakan, Pak, apa yang bisa kami bantu? Apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi? Maka Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, perlunya kita mengasah hati kita. Apapun gelar kita, apapun jabatan kita, apapun ketinggian panggilan orang lain kepada kita, kita tetaplah manusia yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakannya adalah ketakwaan. Dan sungguh orang yang mengotori hatinya, kata Allah dalam surah As-Saff, adalah orang yang merugi. Diikuti dengan kalimat sumpah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, menyucikan hatinya, dan sungguh kata Allah, sungguh merugilah orang yang mengotori hatinya. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, mari kita asah hati kita, mari kita asah diri kita supaya lebih baik lagi. Jangan sampai Bapak Ibu, hati kita yang Allah berikan dalam keadaan bersih, sebersih kertas, sebersih beningnya air yang kita dapatkan Bapak Ibu, kita kotori
kita dapatkan dari mana saja. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, demikianlah pengajian kami ini. Mudah-mudahan bisa kita membimbing hati kita, bisa mengasah hati kita. Tidak bisa kita harapkan orang lain menyucikan hati kita, hanya kita yang bisa mengasahnya, hanya kita yang bisa membersihkannya. Bapak Ibu, mungkin itulah pengajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berdoa